Mbak Aisyah yang sangat saya hormati, terima kasih sekali Anda sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Saya tahu acara Anda sangat padat, justru pada masa pandemi ini Anda membuktikan bahwa pandemi tidak ada alasan untuk berhenti memberikan pendidikan musik yang kepada anak-anak muda Indonesia ini. Nah, Mbak Aisyah, mari kita langsung saja mulai. Saya tahu benar Anda pada awalnya, pada masa pandemi ini, saya masih ingat pada tahun 2020 itu kira-kira bulan April, itu saya sedang berdiskusi dengan Anda lewat, ya tentunya lewat telepon waktu itu. Nah, kemudian Anda menyatakan itu Anda kurang suka mengajar musik melalui Zoom. Karena ya di samping teknologinya sendiri di Indonesia juga belum sempurna, tetapi juga ada perbedaan suara, kecepatan suara dengan kecepatan cahaya yang menyebabkan itu kadang-kadang pokoknya Anda merasa tidak nyaman. Tapi itu kan tahun lalu. Dan saya tahu Anda orangnya kan sangat adaptif, mau apapun Anda bisa menyesuaikan diri. Nah, bagaimana? Tolong Anda cerita mengenai pendidikan musik melalui Zoom. Silakan, Mbak Aisyah. Terima kasih Pak Jaya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih nih atas kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Soalnya memang banyak sekali yang ada di kepala dan hati saya, dan kayaknya Pak Jaya menyentil suatu topik yang luar biasa gitu, mengajarkan musik melalui Zoom atau sebetulnya sih melalui daring ya Pak, karena dengan pandemik ini kita terpaksa kejeblos dan terpaksa ditendang dan terpaksa harus mau mengikuti si Pak Gebluk ini untuk bisa keluar dari zona nyaman Pak. Kalau zona Jadi nyaman Anda saya kan Anda malah mengakui itu zona nyaman malah yang dulu itu. Yang dulu itu yang kita ketemu tatap muka langsung, mengajar langsung anak-anak didik kita di instrumen itu kan zona nyaman banget Pak. Itu sudah berpuluh tahun kita jalani toh. Tapi kan dengan adanya pandemi ini tiba-tiba zona nyaman itu diambil dari kita dan kita terjebak dan terkurung dan terjeblos dan harus meronta-ronta untuk cari akal gimana caranya nih kita bisa terus gitu. Apalagi dalam dalam musik itu hati sih Pak ya. Kalau hati itu kan kita tidak bisa mengungkung gitu. Jadi rasanya kita tidak mungkin bisa tanpa musik gitu dalam kehidupan kita. Jadi gimana caranya kita bisa terus gitu. Wah itu waktu awal-awal pandemi sih terus terang saya bingung, saya panik, saya duduk, saya diskusi tidak habis-habisnya dengan suami, dengan ibu ya. Kebetulan kami semua pemusik gitu, jadi kami mencoba menyatukan kepala, mencoba menyatukan hati. Ini kita masuk musik kita stop begini aja gitu, bahwa kita kalah dengan virus pandemi corona yang gila ini. Dan pada saat itu memang kita tidak tahu apa itu corona dan kita tidak tahu sampai kapan dan bagaimana dahsyatnya itu virus dan apa resiko yang kita ambil apabila kita bandel ya udah kita terus aja lah, anggap aja pandemi itu nggak ada gitu. Tapi ya melalui diskusi-diskusi kita setiap malam juga dengan anak-anak, dan kita juga belajar banyak sekali dari anak-anak karena memang sekolah umum terpaksa mereka melalui pembelajaran jarak jauh kan ya Pak ya, melalui daring. Jadi saya pelan-pelan harus belajar nih gimana sih operasionalnya Zoom. Pada saat awal-awal saya nggak pakai Zoom Bapak, saya nggak pakai alat-alat daring sama sekali, saya hanya memakai WhatsApp. Itu ya. Begitu outdated gitu rasanya saya tuh, dan saya hanya bisa percaya kepada WhatsApp karena memang itu kan kita pakai sehari-hari. Nah, caranya Anda pakai WhatsApp gimana? Caranya Anda pakai video call Pak. Tapi itu luar biasa keterbatasannya karena memang
kameranya cuma segitu, batasnya cuma segitu, sehingga kalau kita mau lihat tangan dari pada si anak nih, saya kebetulan mengajarnya kan one on one ya Pak ya, private gitu piano. Jadi kalau kita mau lihat tangan atau ngelihat gimana dia duduk, ini anaknya gimana harus memindahkan si HP itu, karena kan Ya nggak itu bisa dia, lewat ya, laptop. dia saya ngerti itu. Ya. Ya, harus ayo coba turunkan HP kamu supaya saya bisa lihat kakimu. Walah, terus kelihatan lah Pak ya kan, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak pakai apa-apa karena di rumah. Jadi hal-hal lain yang akhirnya membuat saya gimana caranya nih. Ya akhirnya saya terpaksa belajar sama anak-anak saya gimana caranya mengoperasikan Zoom. Nah, sudah itu ternyata Zoom saja tidak cukup Pak Jaya. Karena kendala di kita itu kan signalnya luar biasa tidak terduga. Apalagi kalau hujan ya Pak. Kalau hujan itu bisa biarpet atau tiba-tiba nggak terhubung sama sekali. Jadi akhirnya mau nggak mau saya mulai nanya-nanya anak-anak lagi mengenai cara-cara lain. Dan ternyata itu banyak sekali Pak cara lain. Oh ya Pak, nah ini dia. Nah ini. Ya. Dan yang semuanya saya nggak tahu kan Pak ya, semuanya saya buta gitu. Jadi dari ada yang namanya Google Meet, itu dari Mbah Google tuh Pak ya. Jadi mereka ternyata membuat suatu wadah juga seperti Zoom yang namanya Google Meet gitu. Nah itu saya belajar dari anak-anak. Kemudian ada yang namanya Microsoft Teams, udah gitu ada Skype, pokoknya akhirnya oh gitu ya, macem-macem ya. Jadi akhirnya saya jadi kayak bunglon nih Pak. Jadi kalau misalnya di Zoom murid saya tiba-tiba hilang. Ya. Aduh, ini bener. Terus terang ini sekarang ini saya ketar-ketir loh. Ini kadang-kadang Anda tahu macet, tahu berhenti ya tuh. Tapi ini kelihatannya yang Maha Kuasa berpihak ke kita. Sampai sekarang kok lancar gitu, aneh. Amin. Mungkin karena Jumat Kliwon Pak. Oh iya ya benar saya lupa ya benar. Ya oke. Terus lagi. Iya Pak, jadi gitu kan kita sedang mencontohkan dengan sepenuh hati, ini tone-nya begini, ini ceritanya begitu, tiba-tiba kok screen-nya kok kosong. Nah itu aduh luar biasa deh pokoknya. Jadi tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari murid saya, Kak coba pakai Google Meet. Nah gimana nih caranya Google Meet? Panggil anak saya dong. Miko, Sofi sini, gimana caranya nih Google Meet gitu. Akhirnya mereka yang bikinkan buat saya, udah gitu saya buka, oke, dah belajar lagi kan gimana nih operasionalnya Google Meet. Dan itu nggak sampai situ, tiba-tiba sedang Google Meet, tiba-tiba hilang lagi Pak. Jadi itu dalam 1 jam pengajaran kita ya di musik itu bisa beberapa kali terjadi seperti itu. Dan kalau itu Anda ganti teknologi terus ya. Ya akhirnya jadi bolak-balik dan akhirnya kalau mentok memang yang paling diandalkan adalah WhatsApp video call. Akhirnya kembali lagi. Kembali ke situ. Jadi tapi WhatsApp video call juga kalau pulsanya habis, nah repot lagi. Bener banget Pak, bener banget tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan untungnya memang kalau dari rumah kita pakai WiFi. Gitu. Tapi memang murid kita kan tidak semuanya punya WiFi. Jadi memang masalah kuota ini juga seru banget deh Pak pokoknya. Iya. Gitu. Apalagi sekarang itu kita musik ya Pak ya beda banget gitu. Saya kemarin berdiskusi juga sama teman-teman guru yang mengajar dari homeroom sekolah gitu. Jadi pelajaran akademik bukan yang musik. Jadi yang mereka pentingkan kan memang kamera yang baik dan suara yang jernih. Oke. Lah kita nih Pak musik urusannya warna, tone, ekspresi. Iya. Aduh itu bikin deg-degannya beribu-ribu kali lipat Pak. Tetapi ya memang akhirnya saya tahu pertama-tama saya mengajar tanpa headset. Jadi ternyata tanpa headset itu menghilangkan banyak sekali dari resonansi atau getaran-getaran yang ada gitu. Karena dia waduh saya nggak pakai headset ya. Kan kita cuma bicara Pak, nggak apa-apa. Kalau yang udah ngajar musik itu setengah mati Pak. Kalau tanpa headset karena kita akhirnya suara itu hilang ke udara di sekitar kita. Kayaknya loh ya Pak.
Kalau pengalaman saya tuh kayak gitu, kayak suaranya itu akhirnya dia hilang di sudut-sudut ruangan di mana kita mengajar, gitu. Padahal kalau pakai headset, jadi betul-betul dari ruang dia masuk ke kuping kita, gitu. Jadi saya lebih bisa mendengar, oh ada shading tone-nya nih, oh dia ada dinamiknya nih, oh dia bikin tone-nya bisa lebih hangat, dia tone-nya bisa lebih berjiwa gitu. Note yang berjiwa dan tidak berjiwa itu ternyata ampuh Pak lewat headset. Oh ya, oh bukan main. Dahsyat Anda, dahsyat sekali. Begini ya, saya jadi kasihan sama Albert Einstein. Dia sayangnya dia hidupnya kan sudah berapa 100 tahun yang lalu, sehingga beliau tidak mengalami paglek-geblek corona ini, dan dia tidak mengalami masalah headset ini. Nah, dia waktu itu kan hanya bicara tentang time and space, ya. Tapi kalau sekarang ini Anda bicara time, space, dan metafisika. Ada sesuatu yang beyond everything kan sebetulnya itu kan. Anda musik ini kan sudah beyond kan, dengan time and space itu. Dia baik dalam time maupun space dia ada, tetapi ya itu tadi Anda mempersulitnya dengan nuansa, ya, kemudian warna, kemudian dengan emosi, ya, sentuhan, ya, itu kan nggak ada itu, ilmunya nggak ada itu. Coba ngitungnya gimana? Mau pakai E sampai dengan MC kuadrat ya sampai mendem ya nggak keluar semua itu. Nah, tapi hebat sekali Anda menceritakannya secara sangat indah ya. Jadi betapa ya ini memang lucu, problem tapi indah gitu kan itu. Ya. Ya, saya hanya bercerita ke Bapak pengalaman aja Pak, dan memang itu menjadi apa ya namanya ya, masih meraba, kita semua pasti masih meraba. Tapi saya justru sudah tahu benar Mbak, kan bahwa ternyata pengalaman itu adalah yang paling penting. Teori itu sudahlah ya kita teori kan perlunya supaya kita lulus ujian saja kan betul. Ya, tapi nanti dalam hidup ini pengalaman itu nggak bisa. Kalau dalam bahasa Jawa ya karena Anda juga dari peradaban Jawa, ngelakoni. Iya betul. Itu. Kan saya belajar di Ibu Ira itu. Oh gitu ya. Ya toh. Nah, saya mau tanya. Sekarang kan Anda yang cerita ini kan Anda menceritakan problematika Anda. Nah, kalau Ibu Ira bagaimana? Nah, ini ada. Ibu itu lebih gila Pak dari saya sebetulnya. Ya, gimana? Jadi itu kekhawatiran kita semua seperti itu Pak. Jadi pertama-tama saat pandemi itu hadir, kami bikin gimana caranya anak-anak muridnya Ibu itu bisa datang ke rumah. Jadi kami siapkan semua protokol kesehatan yang ada, sampai kami juga standby, kami pakai sarung tangan, kami menyediakan semprotan disinfektan. Jadi begitu Ibu berganti murid, kita lah tuh Pak si Oliver nyemprot semua piano, dibersihkan, gagang pintu dan sebagainya Pak. Dan saya tugasnya adalah ayo Mama cuci tangan, ayo Mama ganti masker dan sebagainya, ya. Tapi akhirnya saat pandemi itu mengganas, kami tidak berani Pak. Kami tidak berani mengambil resiko, baik bagi karena ibu kan sudah usia beliau kan lanjut kan. Iya, betul. Juga bagi murid-murid dari ibu saya. Akhirnya kami diskusi lagi, kami mencoba gimana caranya, masa ibu saya nggak bisa online teaching gitu ya. Jadi kami berembuk lagi, terus akhirnya beliau bilang, oke deh saya coba gitu. Nah, semangatnya tuh luar biasa. Jadi sehari sebelum inisial dia mulai untuk mengajar daring, kebetulan juga kan les pianonya online, saya mengajar juga online. Jadi beliau mengajar tuh hari Sabtu. Hari Jumatnya Pak, beliau itu duduk di meja makan di tempat itu di belakang piano yang kami pakai untuk ngajar dan belajar ya. Jadi beliau duduk di meja makan, beliau melihat bagaimana saya mengajar online. Setelah saya selesai mengajar online, anak-anak les piano, beliau masih tetap di situ. Jadi dia bikin catatan. Bikin catatan bagaimana beliau sebagai guru dan bagaimana anak murid di sebelah sana menerima pengajaran melalui online.
Dan itu saya terharu sekali dan saya kagum sekali gitu semangat itu. Kita aja kita yang usia segini panik Pak, dan rasanya keringet dingin gitu untuk ngajar. Ini gimana caranya, bahasa apa yang saya pakai, bagaimana saya mentransfer ilmu mengenai sound atau touch atau warna ya, ekspresi itu gimana caranya lewat online. Tapi beliau tenang aja gitu, dan beliau membuat catatan-catatan di bukunya. Beliau ada buku banyak Pak, jadi masing-masing masalah tuh ada bukunya sendiri-sendiri. Ada yang musik, ada yang murid, ada yang finance, ada yang semua tuh ada deh. Jadi Finance. dia ada. Iya Pak, jadi mengenai finance-nya dia ada bukunya sendiri. Jadi pengeluarannya apa, untuk apa, berapa, itu ada bukunya sendiri. Jadi beliau memang punya notasi, punya semua ya. Pakai notasi. Nggak ada improvisasi sama sekali ya. ditulis Pak semuanya supaya nggak lupa juga. Makanya beliau itu kan juga yang maksa saya nulis komposisi musik. Betul. Kan dulu saya nggak mau, tapi gara-gara beliau maka saya terpaksa nulis. Saya belakangan tapi saya tetap curang. Orang lain yang saya suruh nulis bukan. Oke. Lama-lama komputer kan Pak yang disuruh nulis. Iya, enggak, kalau saya komputer nggak bisa. Bagaimana komputer menulis di demit? Nggak bisa. Iya benar. Nah, ya, itu kayaknya Mas Hendra sudah jadi komputer. Oke, tapi luar biasa ya. Jadi ibu dalam usia begitu, nah kalau saya usia sekarang aja saya alah sudah pokoknya pasrah gitu, nggak mau. Tapi beliau enggak ya. Enggak Pak, beliau tidak menyerah. Jadi beliau melihat kami dan beliau mau, dan saya juga bicara bahwa bukannya kita tidak boleh anak-anak datang, bukan itu, tetapi resikonya terlalu besar karena beliau kan sudah sepuh gitu. Dan pada bagaimana beliau bisa menerima bahwa beliau sudah sepuh, maka nggak boleh menerima murid-murid itu, meyakinkan beliau kan beliau kan Anda tahu kan dia kan biasanya meyakinkan orang lain, tapi kalau dirinya sendiri kan nggak bisa kita yakinkan. Pada akhirnya kembali, seingat saya ya Pak, kembali kepada keluarga. Jadi kalau resiko memasukkan orang asing ke dalam rumah, berarti resikonya satu keluarga, Pak. Bukan hanya beliau sendiri. Yes, kalau itu ada pinter. Ya, ada curang tapi pinter itu memang kan. Memang kalau benar Pak, saya iya memang betul. Memang kalau saya tahu kalau ibu nanti kalau nanti ibu akan sakit, nggak peduli dia. Tapi kalau bilang nanti cucunya sakit, betul. Dan itu juga kayaknya yang menyebabkan beliau juga masih agak ragu untuk vaksin, karena ya enggak lah, nggak usah lah, ngapain sih gitu kan. Tetapi ya memang itu menjadi concern satu keluarga, karena akhirnya kan memang resikonya menjadi satu keluarga besar. Tapi akhirnya beliau tetap nggak vaksin. Belum sampai sekarang, tapi sekarang sudah mulai mau. Tinggal saya pelan-pelan meyakinkan beliau gitu. Kalau waktu itu kan memang menolak, nggak mau. Kalau sekarang sudah mulai mau, dan kami akan pelan-pelan bawa beliau untuk vaksin. Itu aja sih. Nah, kembali ke tadi yang masalah beliau mengajar daring, itu lucu banget Pak. Jadi pada hari H-nya sebetulnya beliau grogi juga rupanya ya, ini saya gimana, belum pernah gitu kan. Udah gitu saya sodorin headset yang gede gitu kan Pak ya, supaya nyaman. Kalau saya pakai yang apa adanya aja nih, yang pokoknya bagi saya fungsional gitu kan. Kalau buat ibu saya pakaikan yang besar supaya nyaman di kuping gitu, supaya nggak keringetan, terus gatolan dan sebagainya lah, supaya suaranya bagus gitu kan. Pertama-tama agak bingung, tapi begitu si murid masuk ke dalam ruang pengajaran daring, beliau yang menenangkan muridnya loh Pak. Beliau yang mulai bilang, ya jadi sekarang ini agak sedikit lain, tapi kamu tenang aja ya, ini kita les seperti biasa. Dan benar mulai seperti biasa. Saya takjub Pak, saya gantian yang dengerin, saya belajar banyak sekali. Dan bagaimana yang seperti Bapak bilang, beliau menenangkan orang lain dalam situasi yang memang tidak menguntungkan gitu. Jadi dari situ kami satu keluarga ini mendapat semangat lagi juga bahwa ini bisa, ini harus bisa. Kalau ibu saya bisa, masa saya nggak bisa. Yang penting kita harus cari akal gimana caranya ini bisa terus dilakukan dengan perbaikan-perbaikan tentunya ya Pak. Tapi ya harus mulai dari dasar, mulai dari nol, nggak apa-apa. Yang penting
musik harus bisa terus nih. Dan ternyata yang saya duga akhirnya benar bahwa kalau dulu awalnya Anda begitu limbung gitu kan, tapi sekarang Anda kelihatan bersemangat sekali. Bahkan ada kesan Anda menikmati. Iya, gimana ya Pak, saya orangnya harus bisa berjalan dalam situasi apapun, saya tuh kayak gitu. Nah, itu kan Jadi memang ya, apapun yang saya harus hadapi ya kita harus cari akal gitu. ya Biasanya saya agak gini, saya harus bisa in control of the situation gitu. Jadi akal pun harus yang bisa yang masuk akal. Akal harus yang bisa masuk akal dan yang bisa akal saya masuk kontrol. akal ya. Dan ya Tapi jadi ada ya, kayak Hamlet ya. To be or not to be. to be or not to be, Ya, tapi dahsyat to ya. think or not to think ya Pak ya Ya jadinya. lah, ya. Tapi sebetulnya ya apa yang Anda lakukan sekarang ini itu bisa menjadi teladan bagi kita semua di bidang apapun. Gitu ya Karena Pak. memang Pak Gebluk ini dahsyat sekali. Pak Ya. Gebluk ini sebetulnya menyadarkan, sebetulnya kalau saya itu merasakannya itu yang Maha Kuasa menyadarkan kita, saya minimal, bahwa saya nggak berdaya apa-apa. Mau Setuju Pak. apa kita ya? Anda ini dibilang corona ya. Ya oke, kalau kalau ada kecelakaan lalu lintas ya kita kan tahu itu ada mobil, itu ada sepeda, atau ada. Nah ini virusnya nggak kelihatan kok. Benar. Ya jadi Benar. kita ada apa enggak? Kalau saya setuju sama ibu itu, ini sebetulnya ada apa enggak sebetulnya ya, ya. Tapi memang luar biasa sekali ya. Memang ini merubah kita, tapi semua sikap dan perilaku kita. Tapi sebetulnya kalau dalam bahasa Jawa kita disadarkan untuk ojo dumeh. Dumeh, betul Pak. Itu yang jadi judul contekan saya di sebelah. Itu judulnya gitu Pak, ojo dumeh. Iya Karena toh. memang kita apa sih? Kita sebetulnya apa sih Pak? Debu Iya. aja. Kita lebih kecil dari debu kok Pak. Oh Yang ngasih iya. ditiup aja hilang Iya, gitu. di alam semesta itu kita nggak ada artinya. Ya, kalau saya kadang-kadang kaki saya keinjek atau marah-marah. Padahal di alam semesta kaki saya mati pun saya nggak ada artinya buat alam semesta ini kan. Semestanya jalan terus kan situ. Betul. Tapi Ya, saya kagum sekali pada semangat ibu itu. Aduh, ya maklum lah. Ya, cucunya Dokter Cipto, semua kan, yang itu. cucu ponakan. Nah, ponaan ya. Ya, tapi kan Cucu ponakan. beliau kan juga urusannya Pak Gebluk juga waktu itu kan. Betul. Nah, 1921, betul. kan saya belajar dari Anda itu situ. Nah, jadi kelihatannya Anda memang sudah ada darahnya, genetiknya, ada DNA-nya, bahkan RNA-nya untuk melawan Pak Gebluk, menghadapi Pak Gebluk. Nah, jadi begini, Mbak, ini kan saya seluruh guru di sekolah saya ya itu walaupun jumlahnya nggak banyak, tetapi saya wajibkan untuk nonton ini. Ya, oh iya saya wajibkan ini kalau semua ya untuk agar agar ya karena sebetulnya kita menghadapi yang masalah yang sama kan itu semua. Nah, betul. dalam hal itu, nah sekarang saya mau tanya. Ibu kan murid-muridnya ya sebetulnya kan kalau dalam ya istilah itu master kelas semua kan sebetulnya. Betul. Nah itu bagaimana itu cara Anda kan mengamati itu gimana caranya? Kan padahal setiap anak kan beda semua. Ya setiap manusia beda. Nah, kemudian seperti memainkan umpama kita ngomong aja Mozart Sonata. Ya itu kan Mozart Sonata harus kita sesuaikan dulu dengan karakter si anak ini. Kemudian bagaimana ya itu tadi itu sudah ngomongnya sudah abstrak semua kan sebetulnya. Dia itu bagaimana lewat Zoom abstrak itu. Sebetulnya kalau saya lihat ya, saya pikir ibu juga sama seperti saya. Semoga kita harus lupakan Pak bahwa kita ngajar daring. Oh gitu. Kita harus melupakan bahwa kita terkungkung dalam waktu dan ruang yang
yang terbatas, karena sebetulnya memang tidak terbatas kan, kita di dunia maya Pak. Iya, 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 iya. Wah, Sebetulnya tidak terbatas, dan dengan begini pun kita tuh cerita sedikit sebelum saya masuk ke detailnya Pak ya. Sebetulnya kondisi Pagebluk ini sangat menguntungkan bagi kami di sekolah musik karena kami tidak terbatas lagi dengan lokasi. Jadi pada saat tahun lalu itu dimulai, kami ada murid-murid yang akhirnya belajar dari Australia, belajar dari Korea, ada yang di Ambon Pak, ada yang di Bali, ada yang di Lampung, di Semarang. Akhirnya itu membuka mata kita juga bahwa wah, ini rupanya merupakan sebuah blessing in disguise, kalau bahasa Inggrisnya kebetulan yang menguntungkan bagi kami, karena akhirnya kita semua masih bisa tetap bermusik tanpa dihalangi batasan-batasan itu. Music without borders artinya Pak, karena di dunia maya. Jadi kembali ke cara pengajaran, nah kita harus melupakan bahwa kita di daring. Gitu. Keterbatasan kita hanya suara sebetulnya untuk musik. Keterbatasan kita hanya resonansi dan getaran-getaran itu sih Pak yang sebetulnya missing. Getaran bahwa kalau kita dengar live performance atau kita ngajar live, kan kaki kita getar semua Pak, karena piano itu betul-betul memberikan kita getaran jiwa gitu, badan kita getar semua. Itu yang 80% hilang kalau pada saat kita mengajar melalui daring. Tapi bahwa kita menceritakan latar belakang Mozart, bagaimana touch Mozart itu bisa dibentuk, bagaimana gerakan tangan itu harus bisa untuk membentuk kelincahan tetapi sangat delicate touch of Mozart, itu kan bisa dijalankan Pak. Malah yang lebih gila lagi sebetulnya keberuntungan kita Pak untuk mengajar daring adalah kita tahu betul, kita lihat betul kondisi daripada lingkungan dan instrumen yang dipakai oleh anak-anak didik kita di rumah. Yang selama ini kita nggak tahu Pak. Jadi kita cuma bisa nuntut aja dari mereka. Ini kamu pasti nggak kerjain. Ini pasti kamu nggak latihan. Kamu pasti latihannya hanya malam. Bla 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 bla. Sebagai seorang pendidik kan kita pasti hanya melihat sisi negatifnya tuh Pak. Penghakiman ya. Penghakiman sepihak atas dasar ketidaktahuan tentunya. Nah, sekarang dengan pengajaran daring ini akhirnya kita melihat, oh ya ampun, pianonya kok yang ngono piye. Sampai saya pernah marah-marah. Itu notnya C loh ya. Kamu tuh main cis, saya bilang gitu. Enggak Kak, saya main C. Kak, enggak, kamu main cis, saya bilang gitu. Nih coba dengar di piano saya, ini C, ini cis. Kan kamu main cis. Sampai dia lepas laptopnya, dia gotong-gotong Pak, dia bawa, dia mainin. Nih Kak, saya main C. Dan bener Pak, ternyata di piano dia C sama cis bunyinya sama Pak. Karena belum disetem pianonya. Karena pandemi nggak bisa disetem Pak, nggak berani memanggil stemmer ke rumah. Ini luar biasa sekali Mbak. Anda itu dari dulu kan saya itu melihat musik ini kok kayaknya menjauhkan kita dari kenyataan. Tapi Anda hari ini justru menyatakan justru musik ini mendekatkan kita dengan kenyataan. Yaitu karena kita kemudian bisa melihat anak itu kan. Dari situ kita bisa belajar mengenal manusianya. Betul. Bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang mereka hadapi di rumah ternyata. Itu ada satu murid saya lagi yang posisi pianonya ternyata di sebelah dapur. Jadi pada saat kita belajar, saya dengar tuh Pak, sayang, di sebelah ibunya lagi masak. Waduh, saya bilang gimana ya, dia juga harus makan sih. Aduh maaf ya, boleh nggak ya, tanya sama mama, kira-kira masih lama nggak masaknya, apa kita mau pindah jam aja. Nah ini keuntungan kita daring Pak ya, jadi kan kita di rumah, jadi waktu lebih fleksibel nih. Kalau di sekolah kan ya cuma segitu-gitu gitu ya, kita harus menyelesaikan dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam. Kalau di rumah kan ya udah nggak apa-apa, ntar malam lagi deh ya kita lanjutin, kasihan ibunya lagi masak, nanti adik-adiknya keluarganya nggak makan kalau kita suruh ibunya berhenti masak karena dia mau les piano gitu kan. Akhirnya kita terus akhirnya timbul sesuatu hal lagi, saya pikir
eh aduh, kalau piano itu deket dapur, berarti kalau si ibunya goreng-goreng segala macem, minyak-minyak itu kan semua masuk ke dalam tus-tus piano tuh Pak. Waduh, itu bisa bahaya banget. Jadi banyak sekali Pak hal-hal yang akhirnya kita menemukan bahwa anak ini sebetulnya sangat natural, dia harus beradaptasi dengan situasi di rumah sambil dia bermusik. Jadi memang itulah anak setiap datang ke kita tuh anak-anak berbeda karena memang kita nggak pernah tahu Pak di rumah mereka tuh bagaimana. Nah sekarang kita berkesempatan untuk mengintip sedikit apa sih yang mereka hadapi. Ada murid saya yang lain punya ini paling seru Pak kalau menurut saya, hewan peliharaan yang bermacam-macam. Oh, Ada yang punya anjing yang berisiknya minta ampun dan hanya berisik saat anak murid saya itu main piano gitu. iya, betul, ya. Mereka Ya. menyalap-nyalap di background. Iya, Tapi betul. ternyata bukan hanya anjing, kucing juga bisa. Dan ada satu anak murid saya juga punya burung kakak tua, Pak. Itu Wah, ikut nyanyi dia ya. ikut nyanyi. Iya. Jadi kebayang Bapak kita mengajarkan nggak usah Mozart deh Pak, tangan nada aja deh, tangan nada si burung kakak tua ikut meracau. Jadi kan bagaimana tone-nya, bagaimana legatonya ikut dengan irama si kakak tua itu tadi tuh. Jadi itu begini yang Pak, ya dari yang Anda ceritakan itu, akhirnya saya sadar, seindah-indahnya musik itu kan ciptaan manusia. Seburuk-buruknya manusia itu ciptaan Tuhan. Tuhan. Oh, ini luar biasa. Ya, jadi ini saya yakin memang bukannya manusia mengabdi ke musik, tapi musik yang harus mengabdi ke manusia. Karena musik kan ciptaan manusia. Ya, saya jelek-jelek ini ciptaannya Tuhan, gitu kan. Jadi, wah, terima kasih sekali, Mbak. Anda ini luar biasa sekali memberikan penyadaran kepada kita dengan cara Anda yang sangat sederhana dan sangat tulus, karena Anda cerita bukan teori, tapi Anda cerita tentang pengalaman Anda. Dan itu nggak bisa dilawan, Mbak. Nggak bisa. Mau Beethoven, mau siapa, apalagi Beethoven. Mungkin dia waktu kalau suruh kan mesum lu tendangin semua sama siapa sih. Tapi beliau punya keuntungan Pak. Beliau punya musik di dalam dirinya yang tidak bisa. Nah, ya, karena betul. Ya, luar biasa. Tapi Anda nggak ada rencana, mungkin Anda ceritakan pengalaman Anda mendidik musik di masa Pagebluk. Ini karena ya sekarang ini sebetulnya sudah merupakan legasi Anda, karena ini kan abadi kan. Nanti kan ini masuk di YouTube dan itu akan didengar terus. Tapi kan tidak semua orang kan bisa tahu, YouTube kan bisa juga perlu yang Ibu beritahu notasi, yaitu tulisan gitu. Gimana ya, saya awal saya memang sangat frustrasi sih Pak ya dengan kondisi yang ada. Tetapi akhirnya setelah setahun berjalan, akhirnya ya itu tadi ya, Tuhan mengembalikan kita kepada si debu kecil tadi gitu. Itu Pak, bahwa udah semua yang kita tahu, semua yang kita nyaman nggak berlaku. Jadi kita harus mulai dari nol. Kita harus apa sih? Dengan kemampuan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita, pengetahuan, kemauan, insting nurani, kita bisa apa nih? Akhirnya saya menyadari, oh faedahnya banyak banget sih Pak dengan mengajar daring ini sebetulnya. Ya kan, kita lebih segar, anak-anak murid kita lebih segar karena kita nggak usah di jalan 2 jam kemacetan. Macet. Ya, oke. Iya. Kan kendala Jakarta number 1 in the world deh kayaknya. Iya. Ya Bangkok ya, saingannya Bangkok lah. Oke, terus.
Iya, tapi akhirnya kita mendapatkan energi baru, energi ekstra yang kita bisa berikan kepada murid-murid kita. Begitu juga mereka sih ya, mereka akhirnya mempunyai energi ekstra yang bisa diberikan sehingga musik mereka lebih berkembang, Pak. Gitu, ya. Itu satu. Kedua, juga akhirnya kita mempunyai resources without borders. Resource apa, saya nggak tahu bahasa Indonesianya Pak, maaf. Resource itu Iya, sumber. resources, sumber, ya, sumber pengetahuan tanpa batas, karena ternyata seluruh dunia pun kan mengalami hal yang Iya, sama. betul, betul. Jadi museum-museum semua buka online. Iya. Bolshoi Ballet buka online for free, gratis semua Pak, ya kan? Teater Shakespeare, teater di Inggris mereka buka juga bagi kita untuk menonton bebas biaya. Jadi rupanya kemanusiaan ini diketuk oleh Tuhan. Yes. Kita dijewer, kita dijawil gitu, jantil, apa sih namanya tuh, dijawil namanya. Iya. Dijewer dan dijawil bahwa kita semua manusia biasa, kita butuh bantuan sesama, mari kita berikan bersama-sama. Daring, Pak, online, itu gila Pak kalau menurut saya. Jadi yang tadinya kita hanya bisa bercerita, kamu tahu nggak, di Prancis itu di Louvre itu ada lukisan-lukisan zaman impresionis yang luar biasa dilukis oleh Monet. Kan itu mulut Pak yang cerita ya. Sekarang nggak perlu, kita tinggal ke sana, kita tinggal klik, murid kita langsung lihat. Iya. Pada saat kita les. Ya, jadi itu keberuntungan yang luar biasa sekali, kita bisa nonton bareng, kita bisa lihat balet Bolshoi, nggak mimpi Pak. Iya. Ya toh. Dan yang berikutnya lagi juga saya merasa kita beruntung sekali dipaksa untuk melek teknologi. Iya. Ya dan kan, mempersatukan keluarga dalam mempelajari teknologi itu kan. Mempersatukan dunia Pak. Iya. Kita semua senasibnya anunya. Ya. Melalui kemanusiaan. Kalau misalnya pakar-pakar seni di dunia ini yang punya kuasa, kalau saya bilang sih, terhadap semua wadah kayak museum atau teater atau balet, kalau mereka tidak terketuk hatinya untuk membuka pintu kepada kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi saya pikir Tuhan itu betul-betul memberikan kita suatu kesempatan untuk break, untuk stop, untuk nafas, sama-sama. Itu semuanya sama-sama, tidak ada persaingan siapa yang lebih bagus, tidak ada persaingan siapa yang lebih mahal, kan biasanya gitu. Teater yang lebih mahal tuh lebih bagus. Nggak ada nih sekarang Pak, semuanya free kan? Jadi persaingan itu dihapus, kesombongan kita dihapus, soal tahu kita dihapus, yang siapa yang lebih bisa, siapa yang lebih hebat dihapus semua Pak. Sekarang kita nggak bisa apa-apa semua, ayo. Iya, betul. Makanya kalau ada yang bilang, saya berjasa menaklukkan corona, waduh sombongnya, ampun. Ya, coronanya tuh nggak ditaklukkan, dia masih ada terus. Kita yang menyesuaikan diri. Betul. Ya, dari awal saya udah persiapkan sih anak-anak saya, keluarga saya juga. Saya bilang sama, ada kakak saya tuh, hai Mbak Dita. Beliau di mana? Beliau masih di Singapura. Di Singapura itu juga bahkan terkunci, nggak bisa apa-apa juga itu. Oh iya. Naik turun nggak jelas. Bahkan sekarang katanya lebih parah sekarang. Iya, buat negara adidaya seperti Singapura juga. Mereka dipaksa loh oleh Tuhan untuk mengakui bahwa nggak bisa juga mereka harus stop juga. They have to stop. Jadi kita semua harus stop dari ego. Iya, ya termasuk kerakusan. Satu itu, ego adalah rakus kita untuk membuktikan kepada semua bahwa kita yang paling hebat, bahwa kita yang paling maju, bahwa kita yang paling tahu, ya kan? Sekarang kita bersaing untuk siapa yang paling bodoh, paling bangga itu. Iya benar Pak, benar banget. Siapa yang paling nggak bisa itu. Iya. Aduh. Jadi akhirnya kita menjadi bagian dari global citizen. Udah nggak ada lagi kamu di mana, emang relevan Pak, nggak ada. Kita ke Museum of Modern Art di New York misalnya, atau kita mau ke Louvre di Paris, atau ke Bolshoi di Rusia, emang mereka kan tanya kita minta paspor Pak? Iya. Kan nggak bisa, ya kan? Kita semua adalah global citizen yang sama-sama
menjalani kembali atau memulai kembali suatu perjalanan baru yang rupanya memang tersedia bagi kita, tapi kita terlalu sombong sebetulnya untuk ke sana. Semuanya naruh harga. Kalau kita mau ke online, harganya $50 misalnya gitu, dulu ya. Kalau sekarang banyak sekali semua itu sudah terbuka untuk bebas biaya. Jadi kan kita sebagai manusia tersiram lagi nih Pak, tersiram dengan seni dan budaya dunia yang kita dari ujung dunia sini nih, ujung selatan jauh banget ini, selalu haus, selalu mendambakan. Selama ini kita nggak bisa apa-apa Pak. Tapi sekarang Tuhan memberikan kita kesempatan nih, ayo kamu stop apa yang kamu lakukan, kamu mikir, kamu mau masuknya gimana nih? Tuh. Kamu harus berpikir bagaimana anak-anak itu tetap berkembang, bagaimana kita sebagai manusia bisa lebih berpikir untuk sama-sama gitu, saling mendukung, saling menolong untuk kepentingan bersama. Itu saya loh Pak, saya yakin banyak yang tidak setuju, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pengalaman saya begitu. Kitab Injil aja semua nggak setuju, banyak kok yang kenapa tapi kalau saya lihat tadi entah kenapa ya saya agak bangga juga terhadap diri saya, karena saya tadi sudah bilang, padahal saya belum dengar Anda cerita, tapi saya sudah merasa ini orang pasti bisa mengadaptasikan diri dengan apapun. Tadi awal saya ngomong itu. Tapi ternyata betul kan? Hebat kan saya? Jumat Kliwon, Pak. Oh ya, ya udah. Kau diarahkannya kok kalah Kliwon. Pokoknya kalau nggak ada penjelasan yang rasional ya itu aja. Iya gitu, dan kalau saya berdebat sama Anda juga saya kalau sudah kepepet ya saya lebih tua dari Anda loh, gitu aja udah. Kalau benar salah nggak tahu kita. Nggak tahu. Pokoknya saya satu lagi Pak. Apa? Nah, dengan kita daring di rumah, kita go green Pak, kita sayang dengan alam semesta. Nggak ada polusi kan di jalanan. Dan kita Jakarta indah sekali loh. Itu ya, langitnya itu waktu itu, tapi belakangan sudah mulai butek lagi. Waktu itu jernih dan pohon-pohonnya hijau semua. Betul. Saya mau tanya, Anda bercocok tanam nggak di rumah? Nah ini Pak. Jadi selama pandemi ini kan kita akhirnya banyak waktu luang bersama keluarga. Yang biasanya saya di jalanan atau saya mesti makan di mana atau gimana lah gitu ya. Tapi akhirnya kita banyak sekali waktu bersama. Jadi nggak tahu kenapa itu mulai dengan Oliver, dengan suami saya. Dia mulai nanam pohon di belakang. Jadi akhirnya saya dan anak-anak ikutan. Jadi itu sekarang Anda jadi petani semua sekarang kan? Itu sebetulnya awalnya Pak, karena ketidakberdayaan, kembali lagi karena kita harus stop belanja, karena kita harus stop keluar rumah. Akhirnya gimana caranya supaya kita bisa dapat nih bumbu dapur, paling enggak ya harus ada kita nanam, akhirnya kita nanam jahe, kita nanam kunyit, kita nanam cabai. Kalau cabai udah ada Pak saya, cabai saya ada tuh Pak. Tapi yang lain-lainnya ini kan bingung Pak. Anda piara ayam nggak? Enggak Pak, kalau ayam, kucing sama hamster. Hamsternya nggak dimakan tapi. Kalau saya soalnya pencinta hewan, jadi kalau misalnya hewan saya pelihara untuk saya makan, kasihan Pak, mendingan nggak usah. Iya. Oh, jadi Anda juga hidroponik Anda juga? Enggak Pak, kami nggak sabar kalau hidroponik. Atau karena Anda punya lahan? Iya betul. Nggak perlu hidroponik kan, situ. Kalau yang sekarang di Singapura itu banyak apartemen semua hidroponik. Gitu ya. Karena mereka nggak punya lahan. Karena ini gitu. Ibu Ira nonton nggak? Enggak tahu. Saya soalnya kan di kamar. Gitu. Ya, tapi jadi, beliau nggak muncul di Zoom, nggak nonton, ya nggak kelihatan. Nggak akan muncul sih, nggak kelihatan. Iya. Oke, Mbak, gini, waktunya. Nah, tolong sekarang yang ada dari penonton yang mau bertanya, silakan. Itu, waduh, deg-degan deh saya. Nggak ada, semua sudah.
mengerti semua. Anda sudah jelas, nggak ada yang perlu ditanyakan. Tapi begini, Mbak, kan pertanyaan saya tentu dangkal yang tidak bisa meraih apa yang sebetulnya perlu diketahui, tetapi belum saya tanyakan. Nah, monggo sekarang untuk sebagai bagian penutup ini, tolong Anda cerita lagi tentang apa yang perlu kita ketahui lagi tentang mendidik musik pada masa pandemi. Silakan. Waduh, susah nih Pak Jaya. Tapi saya hanya mungkin bercerita tentang dari diri saya sendiri saja ya sebetulnya. Bahwa kita harus mau sebetulnya semuanya Pak Jaya untuk keluar dari zona nyaman. Beneran deh. Karena yang membelenggu kita sebetulnya, yang membuat kita panik, yang membuat kita merasa takut untuk menjalankan sesuatu adalah zona nyaman itu. Padahal kemungkinan-kemungkinan itu begitu banyak di luar sana, asalkan kita mau mau berkembang, mau belajar dan keluar dari zona itu, keluar dari kotak yang selama ini membuat kita nyaman dengan segala AC dan kursi bludru ya, itu sudah tidak ada lagi dan tidak akan kembali Pak. Masalahnya kan di situ. Apakah kita bisa kembali ke proses pembelajaran sebelum saat pandemi? Saya pikir tidak akan 100% kembali ke sana. Itu akan berubah dan secara dinamis akan berkembang mendukung kebutuhan dari semua anak-anak yang diperlukan sekarang ini gitu. Dan itu tentunya nanti akan menjadi yang namanya kalau kita menyebutnya blended learning atau pengajaran blended yang holistik ya, holistik menyeluruh, menyeluruh. Jadi bukan hanya kita harus tatap muka, tetapi kita juga harus bisa beradaptasi dan fleksibel terhadap kemungkinan yang ada, dan untuk sekarang ini adalah pelajaran online atau daring. Saya tidak kebayang apabila si pagebluk ini terjadi 20 tahun yang lalu Pak, di saat kita tidak ada apa-apa. Pada saat belajar kita harus hanya mengandalkan kita ke perpustakaan. Saat kita mau berkomunikasi dengan orang tua kita harus telepon atau surat, menunggu surat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ini bisa berlangsung. Jadi sebetulnya satu, itu keluar dari zona nyaman. Dua, bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Apapun itu gitu. Bahwa kita matanya lebih lelah dalam memandang layar mungkin 10 jam sehari, bersyukur aja. Bersyukur bahwa kita bisa merasakan itu sehingga kita bisa menyetop diri sendiri untuk mengakibatkan hal yang lebih parah. Dan bersyukur bahwa kita bisa mengerti kelelahan yang dihadapi anak-anak kita pada saat mereka harus melakukan pembelajaran online. Bersyukur bahwa kita mungkin menciptakan kasus-kasus baru bagi dokter-dokter mata untuk bisa ditelah dan dikembangkan solusinya gitu. Ya. Dan yang ketiga Pak, yang saya rasakan adalah jagalah keseimbangan dari apa yang kita jalankan sekarang gitu. Bahwa kalau kita misalnya memang di rumah terus, pasti makannya banyak banget tuh Pak. Karena stres, jadi bolak-balik buka ke lemari es, kita cari apa lagi nih yang bisa kita konsumsi gitu. Oke, berarti olahragalah atau bergeraklah bersama gitu. Saya tugaskan anak-anak saya untuk cari deh di YouTube. Dalam 15 menit kita bisa olahraga bareng sama keluarga. Cari tuh mereka tuh. Wah, jadi akhirnya kita olahraga bareng, ibu nonton sambil ketawa-ketawa ngelihat kita yoga, ngelihat kita senam. Tapi kita kadang-kadang bilang, ayo Pak, ikut sekalian gitu. Boleh, nanti kalau aku malah kesleo gitu kan. Iya. Jadi keseimbangan itu penting sekali. Pada saat kita mengajar daring atau kita, kalau sekarang kan banyak webinar seperti ini ya Pak ya, dan banyak orang membuat modul-modul pembelajaran. Jangan lupa ada manusia-manusia yang membutuhkan kita di rumah, yaitu keluarga kita. Itu penyeimbang, Pak. Jadi pada saat kita sangat heboh dan hektik online, jangan lupa keluarga kita membutuhkan kita. Keluarga kita butuh pelukan sayang kita. Dan inilah kesempatannya. Kita di rumah terus kok.
malah kita di rumah terus kok, malah kita online terus, kan nggak bisa. Ayo kita dikasih kesempatan sama Tuhan nih gitu untuk sama-sama keluarga, untuk sama-sama menghargai, saling menghargai apapun yang dilakukan oleh keluarga kita. Jadi sebetulnya 3 itu aja sih Pak, keluar dari zona nyaman, ya, kemudian saya lupa tadi yang kedua apaan. Bersyukur. Yang Ya. paling penting itu mestinya yang pertama. Ya, keluar dari zona nyaman, bersyukur, dan menjaga keseimbangan kita sebagai manusia biasa tanpa daya yang sewaktu-waktu bisa hilang. Yes. Corona. Ya. Itu aja sih, Pak. Iya, ternyata Anda seorang filosof. Aduh, jauh Pak. Iya, enggak apa-apa. Saya yang ngomong kok. Jangan bantah, saya lebih tua. Nah, itu. Nah, tapi Anda benar, sebetulnya pagebluk flu itu pada tahun 1921 juga mengalami puncaknya. Dan pada waktu itu teman-teman kita atau itu kakek nenek kita kurang beruntung. Karena mereka nggak punya teknologi semacam ini. Ya. Dan pada waktu itu juga diakui, kemudian Amerika Serikat sendiri mengalami masa yang sangat buruk karena mereka tidak bisa belajar dari apa yang dilakukan teman-temannya di Eropa. Kalau pada saat ini kan WHO sudah langsung mempersatukan dunia ini kan, jadi memang kita bersyukur sekali. Nah, kalau saya boleh tanya sebagai pertanyaan terakhir, Anda tadi sudah menyatakan cara yang menjaga kesehatan. Kan kalau kita nggak sehat kan kita juga nggak bisa apa-apa kan. Nah, kalau kita kena corona ya sudah. Nah, bagaimana cara Anda menjaga diri? Apalagi saya tadi kasih tahu Ibu Ira padahal nggak vaksin. Ya, loh kok bisa? Ya, istilahnya maaf perkataan itu, selamat dan sehat walafiat. Sebetulnya Oliver udah kena sih Pak, COVID. Oh iya, enggak apa-apa. Waktu itu bagaimana mengatasinya waktu beliau kena? Isolasi mandiri di atas. Kita kebetulan ada tempat servis di atas, jadi beliau di atas, kami di bawah, yang lain-lain. Itu keajaiban Pak sebetulnya, bahwa semalam sebelum beliau dinyatakan positif COVID oleh sang PCR, kami tuh tidur bersama Pak sama anak-anak satu ranjang. Tapi alhamdulillah tidak ada satu rumah keluarga ya yang di rumah ini yang kena kecuali Oliver. Jadi memang. Nah, Oliver dari mana? Dari satpam Pak. Satpam saya ternyata positif. Coba ya, kita udah prokes kemana-mana, heboh deh pokoknya, udah pakai masker, pakai face shield, hanya di rumah Pak sama satpam. Jadi memang anything can happen, yes. Ya kan? Anything can happen, dan yang seperti Bapak bilang karena nggak kelihatan, jadi kita nggak tahu kan. Kita kerja di rumah, siapa yang mau pakai masker kerja di rumah Pak? Ternyata si Pak Satpam ini kan ya dia harus ngambil minum, dia harus apa segala macam lah, dan berinteraksi dengan Oliver, kenalah dia. Jadi artinya memang kehendak yang Maha Kuasa tetap akhirnya yang menentukan. Karena saya sendiri setiap hari itu bangun, walaupun saya setiap hari minum jamu, ya itu kan kalian promosi sedikit kan. Jamu jago ya Pak ya? Iya pasti itu. Cuma saya tetap yakin pada satu saat saya akan bukannya corona, tapi penyakit yang lain kan bisa. Masih ada demam berdarah, gitu. Masih ada, pokoknya banyak lah. Anunya memang ya sebetulnya ya sekali lagi memang Anda benar sekali bahwa pagebluk ini menyadarkan kita bahwa pada dasarnya kita ini makhluk yang tidak berdaya. Bahkan bukan hanya makhluk, entitas sebetulnya yang tidak berdaya. Ya, Mbak Aisyah, seperti biasa, Anda itu kan selalu mengungguli harapan kita. Selalu, ya saya mengharapkan Anda itu akan cerita, mungkin banyak ngeluh, ya banyak karena kan memang berat kan semua ini. Tapi ternyata enggak, Anda malah berkisah bagaimana Anda kemudian bisa koop dengan semua, ya menyesuaikan diri, dan juga saya sangat gembira mendengar Ibu Ella lagi. Kalau Ibu Ella memang sehat, ya Ibu Ira. Oh, Ibu Ella juga pernah kena.
bahkan Ibu Ella anaknya ya kenal ya, menantunya ya toh ya tapi sembuh. Yang penting positive thinking, Pak. Ya. Jangan terlalu worried ya. Positive thinking selalu ada semangat dan hajar makanan, Pak. Makanannya harus sehat. Oh, nah kalau itu saya pintar itu. Kalau makanan pintar. Ya udah, tapi ya kalau kena ya kena lah, kita pastilah. Ya. Tapi saya dari awal saya bilang Pak sama semua ya di keluarga dan murid-murid dan semua teman-teman, saya bilang ini bukan masalah kalau kita kena. Tapi kita harus mikirnya saat nanti kita kena. Kapan ya. Kita harus bisa bangkit gitu. Itu ya, yang penting. Ya. Tapi Oliver memang tegar juga, nggih? Iya tuh Pak, dia ini ya telaten dan dia ya semangat lah untuk sembuh. Terus bagaimana? Itu berapa hari? Dari gejala pertama sampai nggak ada gejala sama sekali 6 hari. Jadi hari ke-7 dia udah bebas. Di hari ke-11 dia udah negatif. Itu alhamdulillah. Tuhan punya kuasa lah Pak. Yes. Mbak Alicia, aduh maaf, saya nggak punya apa-apa. Aduh Pak Jaya. Kita akan kirim ini ke rumah Anda dan sebetulnya disinfektan dulu ya, semua ini nanti dikarantina dulu kalau perlu ya. 5 hari loh. Ya, ucapan terima kasih kepada Aisyah. Terima kasih banyak Pak. Yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Supranasio dengan tema mengajar musik lewat Zoom. Ini memang sengaja kita Zoom-nya itu kan keren gitu kan. Kalau Google Meet lah kok kayak daging gitu kan ya Google Meet. Kalau ini kan Zoom kayak Superman gitu kan ini. Nah, kami ucapkan terima kasih dan dari kita semua kita mengucapkan terima kasih dan salam kepada Ibu Ira dan kepada suami dan kedua anak Anda yang tentunya nggak peduli mau dapat salam apa enggak, mereka nggak peduli ya. Nah, tolong tepuk tangan untuk Ibu Aisyah. Terima kasih Pak. Terima kasih semua di Jaya Suprana dan teman-teman semua yang hadir hari ini. Merupakan kehormatan Pak Jaya. Semoga kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.